benar 3 soal. Nih, benar 3 soal. Berarti X-nya adalah 3 kan? Gitu. Berarti ini X-nya adalah 3. Gitu. Makanya di sini sesuai dengan rumusnya tadi kan B X N P. Gitu kan? Nah, X-nya 3. Terus N-nya kenapa nih 4 nih? Dari mana? Kan ada 4 soal. Sama seperti pelemparan. Pelemparan tadi ada 3, berarti N-nya 3. Kalau ini kan bukan bicara pelemparan, bicara banyaknya soal. Nah, berarti ada 4. P itu apa? Peluang. Peluang apa? Peluang berhasil. Kalau P. Nah, sekarang kamu tentukan peluang sukses ya, atau berhasil. Sukses maunya apa? Bobby menjawab apa? Menjawab 3 soal kah? Atau menjawab 1 soal? Gitu. Jadi, karena ditanyakan berapa peluang Bobby menjawab benar 3 soal. Gitu kan? Nah, di sini yang saya definisikan, sukses itu ketika Bobby menjawab salah 1 soal. Jadi, Bobby menjawab salah 1 soal. Kan tadi peluangnya, oke. Nah, berarti kan peluangnya tadi kita dapatkan kalau menjawab 1 soal, Bobby menjawab salah 1 soal. Maksudnya Bobby menjawab 1 soal saja yang salah ya. Jadi kalau salah 1 kan berarti benar 3 toh, sama aja kan kayak yang ditanyakan. Itu kan berarti peluangnya di sini menjadi 1/4. Jadi sukses nih P. Kenapa 1/4? Karena ruang sampelnya kan banyak 4, soalnya ada 4. Terus hanya menjawab 1, berarti kan 1 yang salah ya. Jadi 1/4. Nah, kalau P itu adalah Bobby menjawab salah 1 soal, berarti Bobby menjawab 1 soal salah ya. Jadi hanya 1 soal yang salah. Maksudnya itu hanya 1 soal salah, yang salah. Berarti kan Q itu kebalikannya. Q itu peluang simbol gagal misal. Berarti kalau gagal apa yang gagal kebalikannya salah 1 soal? Menjawab salah 1 soal berarti kan benar 3. Gitu kan? Itu adalah rumusnya 1 kurang P. Berarti 1 kurang 1/4, yaitu 3/4 gitu. Makanya di sini dari rumusnya, apa rumusnya? Ini nih, pakai rumus yang ini. Jadi ini sama, ini ya, ini itu pakai rumus yang ini. Nah, masukkan N-nya, masukkan P-nya dan seterusnya. Nanti dihitung dapat 3/4. Intinya pintar-pintarnya kamu menentukan ini. N, X, P, Q. Gitu. Untuk P dan Q, khusus P dan Q itu kita harus tentukan dulu sukses itu yang gimana, gagal itu yang gimana gitu. Contoh lagi nomor 9 ya. Dari catatan pejabat bank yang memberikan pinjaman ya. Dari catatan pejabat bank yang memberikan pinjaman kredit bagi pembeli rumah sederhana diketahui bahwa terdapat 10% debitur yang menunggak cicilan ya, cicilan rumah. Dari 10 debitur itu berapa peluang terdapat 2 debitur yang membayar tepat waktu. Jadi intinya gini, pejabat bank itu memberikan pinjaman, ternyata 10% dari orang-orang itu menunggak cicilan. Nah, 10% ya. Ini belum tahu 10% dari mana gitu kan. Nah, dari 10 orang itu ternyata berapa peluang terdapatnya 2 orang yang membayar tepat waktu. Nah, berarti ini ada 2 hal di sini, menunggak dengan membayar tepat waktu. Nah, inilah saatnya kita menentukan Q itu apa, sukses itu yang gimana gitu. Jadi kita harus mengelompokkan sukses itu yang kayak gimana, gagal yang kayak gimana, itu dulu. Nah, jadi di sini dari soal ini ya, dari soalnya, jadi kemungkinan kejadian itu hanya ada 2, sukses dan gagal. Kapan sukses? Ketika menunggak cicilan. Loh, kok menunggak cicilan sukses? Iya, karena definisi sukses di sini bukan berarti yang positif-positif aja gitu. Maksudnya yang hal-hal yang positif tidak, tapi sesuai dengan soal gitu. Dikondisikan dengan soal. Kan soal tadi dibilang bahwa catatan uji ini yang nomor berapa tadi? Nomor 9. Dari catatan pejabat bank itu 10% debitur yang menunggak cicilan rumah. Jadi di sini ada orang yang menunggak cicilan, ada orang yang membayar tepat waktu. Nah, yang ditanyakan yang membayar tepat waktu. Tapi di sini saya bisa saja kan, satu itu adalah menunggak cicilan. Menunggak cicilan saya anggap itu adalah definisi sukses. Misal kamu, Mbak, bagaimana saya bingung
mengklasifikasikannya. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau, saya maunya membayar tepat waktu tuh yang sukses, nggak apa-apa, sama saja nanti hasilnya sama gitu, nggak masalah, yang penting caranya benar, itu hasilnya sama ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi menunggak cicilan saya anggap sukses, membayar tepat waktu saya anggap gagal. Nah, jadi di sini ingat, sukses tuh Q, P, gagal tuh Q gitu kan. Nah, 10% dari orang-orang tadi yang menunggak cicilan rumah itu terdapat 2 orang yang membayar tepat waktu toh. Berarti kan pertama seperti ini bentuknya. X itu apa? Variabel acak diskrit. X itu. N itu apa? N itu banyaknya kalau di sini berarti N-nya nanti 10, kan tadi orangnya ada 10, banyaknya orang ya. N itu banyaknya orang 10 nih. Dia nih posisinya N di tengah. Terus X tadi tuh peluang ini acak diskritnya. Kenapa di sini bisa 8? Karena tadi dikatakan bahwa 2 orang membayar tepat waktu. Berarti yang tidak membayar tepat waktu ada 8 kan? Begitu. Kenapa variabel acak diskritnya 8? Karena gini, yang berapa peluang terdapat dua orang yang membayar tepat waktu. Berarti karena fokus suksesnya adalah menunggak cicilan, berarti kan yang menunggak cicilan logikanya 8 orang. Jadi variabel acak diskrit ada hubungannya juga dengan P ini ya, dengan definisi sukses. Nah, selanjutnya di sini Q, P dulu. P kenapa 1/10 gitu? Ini pertanyaannya begitu kan. Ini kan dia X-nya adalah 8 karena tadi ada 8 orang yang nunggak cicilan. Terus N-nya 10 karena orangnya ada 10. Terus kenapa nih P-nya kok 1/10 gitu kan? Karena dia tadi bilang 10%, terdapat 10% yang menunggak cicilan. Jadi mengisi XN-nya ini dan P ini mengacu ke peluang sukses ya, ingat. Nah, berarti P itu kan tadi yang menunggak cicilan. Yang menunggak cicilan dia sudah bilang 10% nih, 10% debitur yang menunggak cicilan ya. Nah, berarti P-nya adalah 10%. 10% itu kan 10/100. Artinya kan 1/10 toh, makanya ini 1/10 gitu. Nah, setelah itu baru masukkan rumus. N, X-nya, Q-nya pakai semua, hitung. Saya rasa kalau sudah di sini sudah pintar, tinggal hitung, masukkan rumus. Mungkin yang agak ribet di menentukan X, N, P, dan Q. Kalau Q kan tinggal ikuti P. P berapa, yaitu nilai Q tinggal 1 kurang P gitu. Nah, setelah dihitung, dia akan memperoleh hasil ini. Memperoleh hasil 3/6 per 2 kali 10 pangkat 9. Dan ini saya nggak lanjutkan. Kalau mau dilanjutkan juga terserah, tinggal dipangkatin aja karena hasilnya banyak. Begini aja udah benar ya. Oke, nomor 10 pun demikian ya. Nomor 10 caranya pun sama. Oke, pada pelemparan 8 dadu sekaligus ya, berapa probabilitas muncul mata dadu sebanyak 3 kali? Nah, mata dadu 5 sebanyak 3 kali. Probabilitas tuh sama saja seperti peluang. Jadi nggak usah bingung, apa lagi nih probabilitas? Ya ini peluang. Ya. Jadi pada pelemparan 8 dadu, 8 dadu tuh banyak sekali ya. Itu berapa muncul mata dadu 5, tapi maunya sebanyak 3 kali aja. Gitu. 8 dadu dilempar 1 kaligus, tapi dia mau dari 8 dadu itu ada muncul mata dadu 5, dan itu ada 3 dadunya yang maunya 5 gitu kan. Nah, sekarang di sini kita tentukan dulu sukses gagalnya. Berarti muncul mata dadu 5 saya anggap sukses. Aduh, saya bingung Mbak, kalau muncul mata dadu selain 5 yang saya anggap sukses gimana? Boleh, nggak masalah gitu. Jadi itu terserah kamu di sini, yang penting sinkron gitu. Jadi di sini saya bilang muncul mata dadu 5 berarti dia sukses. Muncul mata dadu selain 5 berarti gagal. Lanjut. N-nya berapa? N-nya 8. Loh, kok kenapa nih 8 N-nya? Gitu kan, pasti muncul pertanyaan, kenapa N-nya 8? Karena ada 8 dadu. Gitu. X-nya 3. Loh, kok 3? Kenapa? Karena dia maunya ada 3 kali tadi itu. Ya kan? Variabel acak diskritnya spesial, dia maunya 3 kali toh. Nah, terus P-nya gimana? P itu muncul mata dadu 5. Mata dadu 5 toh. Dia muncul mata dadu 5. Nah, kalau muncul mata dadu 5, logikanya satu dadu itu NS-nya adalah 6. Nah, dari satu dadu itu
yang angka 5 kan cuma 1, berarti NA muncul kejadian mata dadu 5 itu kan hanya 1, maka peluang adalah 1/6 NA per NS. Ini adalah rumus peluang secara umum. Jadi P-nya 1/6 dapat dari rumus peluang secara umum. Q-nya apa? Q-nya gampang. Q-nya berarti 1 kurang P toh, dia menyesuaikan aja dengan P. 1 kurang P, 1 kurang 1/6, 5/6. Gitu. Nah, setelah komplit dapat N8 P Q dapat X, udah masukkan di rumus distribusi binomial.